Baiklah, di sini sebelum mulai acara, saya akan sedikit menjelaskan apa itu dari program R. R adalah suatu bahasa komputer dan merupakan lingkungan pemrograman interaktif untuk analisis data dan grafik. Bahasa R adalah bahasa tingkat tinggi untuk komputasi. Bahasa R memungkinkan kita untuk menghitung, melihat data dan program secara interaktif dengan umpan balik yang cepat sehingga memungkinkan kita untuk belajar dan memahami tentang data. Ini ada kelebihan, keunggulan, dan kekurangan dari R. Keunggulannya, cepat dan gratis. Ahli statistika dapat mengembangkan metode dengan membuat package, kemampuan grafik yang baik, unggul untuk simulasi dan analisis yang membutuhkan pemrograman secara intensif, kemudian mendorong kita berpikir tentang analisis data. Kekurangan dari program R ini yaitu tidak user friendly, bagaimana menggunakan suatu fungsi dapat membuat kita frustasi, mudah membuat kesalahan, error sudah menjadi hal yang biasa. Penyiapan data dapat menjadi sesuatu yang sulit. Halo Kak Kevin, ini Kak Kevin adalah pemateri kita. Halo. Kayaknya kita semua sudah tahu ya pemateri kita hari ini adalah alumni statistika Universitas Bengkulu yang wisuda pada Agustus kemarin. Selamat Kak Kevin atas wisudanya. Baiklah, saya akan sedikit membacakan CV tentang pemateri kita. Informasi personal. Nama lengkap Rahmat Kevin Praditya, nama panggilan Kevin, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Air Napal 4 Agustus 1999, alamat Air Napal Bengkulu Utara, hobi menonton film, nomor handphone 08380253232363, email rahmatkevin3@gmail.com. Pengalaman pengumpulan dan analisis data, yang pertama, enumerator survei BPOM tahun 2019, yang kedua, sahabat sensus penduduk 2020. Jenjang pendidikan, yang pertama 2004 sampai 2010 SDN 8 Air Napal, 2010-2013 SMPN 1 Air Napal, 2013 sampai 2016 SMA 6 Kota Bengkulu, 2016-2020 Universitas Bengkulu. Pengalaman organisasi 2016 sampai 2018 Suara Unip FM yaitu penyiar, 2017-2018 Himpunan Mahasiswa Statistika sebagai sekretaris 2, 2018-2019 Himpunan Mahasiswa Statistika Ketua Umum, 2018-2020 Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Wilayah 1. Prestasi penerima dana hibah PKM Dikti tahun 2018 anggaran 2019 anggota Cintia, lulusan termuda FMIPA Unip periode 91 Agustus 2020, peserta Fresh Graduates Academy Digital Talent Scholarship tahun 2020, keahlian program R, SAS, SPSS, Minitab, EVIUS, Stata, Amos, ArcGIS. Baiklah, itulah sedikit CV dari pemateri kita. Kemudian langsung saja kepada Kak Kevin, kami persilakan untuk menjelaskan materi tentang program R. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa yang join? Orang, Kak. Oke, berapapun yang penting nanti ilmunya nyampe ya sama teman-teman semua. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa didapatkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kakak mau tanya, udah diinstal semua belum program R-nya?
Udah bisa belum? Belum, Kak. Khususnya angkatan Udah, 90. Kak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi udah dijelasin sama Alivia sebagian tentang program R, atau kalau orang keren bilangnya itu R ya. Jadi kita saya share screen bentar. Oke, apa itu R? R itu adalah suatu software yang gratis atau open source untuk analisis data dan grafik yang didasarkan dari bahasa pemrograman S, di mana ini dikembangkan oleh Rick Becker, John Chambers, dan Alan Wilkes di AT&T Bell Laboratories pada tahun 76. Nah, ini merupakan pemrograman tingkat tinggi, di mana ditulis di salah satu universitas di Selandia Baru. Setelah itu, ini adalah keunggulan dan kekurangan dari program R. Keunggulannya seperti cepat dan gratis, karena ini memang mudah bisa kita akses di Google. Jadi kalian tinggal klik pencariannya itu dengan download R. Bisa itu R terbaru itu kalau nggak salah 3.63. Selain itu, ahli statistika dapat mengembangkan metode dengan membuat package. Jadi dalam R itu ada package yang kita bisa gunakan. Misalnya kalian mau menganalisis statistika lanjut ataupun yang lebih kompleks lagi, kita bisa mengembangkan package. Dengan menciptakan package baru, itu kita bisa menganalisis suatu metode. Nah, kemampuan grafik yang baik. Nah, untuk grafik sendiri di program R ini lumayan bagus untuk tampilannya nanti. Selanjutnya juga kita bisa simulasi dan analisis membutuhkan pemrograman secara intensif. Simulasi dari sini maksudnya adalah tentang kita membangkitkan suatu data ataupun juga membangkitkan suatu data dari suatu sebaran misalnya. Kita bisa simulasikan dengan program R, baik seperti sebaran normal, bangkitkannya secara acak, dan sebaran-sebaran lainnya. Kemudian juga di program R itu mendorong kita untuk berpikir tentang analisis data. Karena di program R tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini merupakan high level program. Jadi kita dituntut untuk bisa mendefinisikan suatu fungsi dari suatu teknik analisis. Nah, untuk kekurangannya sendiri tadi sudah disebutkan oleh Kak Alivianya bahwa adalah tidak user friendly. Kenapa dia disebutkan tidak user friendly? Karena di sini dia itu programnya sensitif. Jadi kalau misalnya kalian mendefinisikan suatu objek dengan namanya yaitu adalah statistik, misalnya namanya statistik, tapi itu kalian buatnya ada yang huruf besar, ketika kalian memanggilnya itu huruf kecil semua, maka itu akan error. Itulah terjadi yang namanya error ketika menjalankan suatu perintah program. Kemudian juga bisa membuat frustasi karena fungsi seperti di program C++ ya yang udah kalian pelajari, mungkin itu lumayan rumit untuk membuat suatu fungsi. Jadi memang ketika menggunakan R itu kita bisa juga mendefinisikan suatu fungsi. Namun untuk fungsi itu sendiri lebih sulit, jadi lebih kakak sarankan itu menggunakan package, karena itu sudah lengkap biasanya, kalian bisa didapatkan di sintaks-sintaksnya udah banyak di Google, jadi nanti kalau misalnya kalian disuruh menganalisis suatu data, kalian tinggal cari aja di Google bagaimana sintak yang akan kalian gunakan pada suatu metode tersebut. Untuk penyiapan data dapat menjadi sesuatu yang sulit, memang karena programnya tidak seperti program SPSS yang bisa kita copy paste, datanya langsung kita analisis, tinggal klik-klik aja. Namun di R itu kita harus panggil terlebih dahulu, bisa menggunakan read table untuk program untuk di TXT, format TXT, atau juga read CSV untuk yang datanya yang dalam bentuk Excel. Dan tipe-tipe program lainnya bisa dipanggil dengan sintak tersendiri. Next, ini ada di mana kita mendapatkan program R.
Program R itu bisa kalian download secara gratis atau bersifat open source di webnya, yaitu www.rproject.org. Ini kita bisa melengkapi analisis statistik itu dengan package yang nanti kakak ajarkan bagaimana menginstal suatu package ya. Karena kalian sudah masuk di semester 3 ya, khususnya angkatan 2019, itu udah mulai yang namanya menggunakan program R seperti di analisis regresi, nanti itu udah banyak sekali package-package yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara menginstal R? Pertama, kalian udah download, nanti yang kalian download itu kalian klik, kemudian jalankan, nanti next-kan saja, nanti pilih penyimpanannya itu di C atau di local disk bawaan ya. Nanti dia akan otomatis di program files biasanya ada folder tersendiri yaitu folder R. Nanti kalian cari di folder bin. Kayak gini ya, misalnya nanti udah kalian install di C misalnya. Nah, di program files itu ada folder R, R3.6.1, bin. Nah, ini kalau misalnya kalian tipe laptopnya itu 32 bit, itu pakai yang di 86, itu kalian pilih AirGUI. Yang AirGUI, yang application, nanti kalian tinggal buka. Atau yang 64 bit, kalian pakai AirGUI yang ini juga sama, nanti kalian buka tinggal seperti ini tampilannya. Oke, nggak kelihatan, sorry ya, nggak share screen-nya. Kita ulang lagi ya. Udah bisa dilihat, kawan-kawan? Udah kelihatan? Udah nih kayaknya. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau untuk installnya sendiri, kelihatan nggak programnya? Apa atas itu? Kita coba jalankan programnya terlebih dahulu. Bentar. Kalau yang ini? Ini jangan. Oke, tadi udah dapat file yang dikirim kalian nggak? Udah dikirim ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sana, atau juga nanti kalian bisa lihat contohnya di modul komputasi statistik yang disusun oleh Ibu Pepi. Itu kakak ambil dari sana untuk contoh-contohnya. Nah, dalam program R sendiri kita balik lagi ke modul bentar ya. Nanti untuk installnya kita pelajari lebih lanjut. Untuk cara kerja R dapat digunakan secara interaktif.
Jadi nanti kalian akan mudah kalau misalnya kalian pakai R editor ya untuk meminimalisir kesalahan. Nah, ini di program R itu ada tanda lebih besar dari itu untuk menunjukkan bahwa R siap menunggu perintah atau sintak yang kalian jalankan. Selanjutnya ada yang namanya ini, berarti kalian harus ingat bahwa R itu sensitif, jadi penamaan objek bersifat case sensitif, jadi kalian harus bisa menyamakan objek yang kalian panggil ketika menjalankan fungsi, itu harus sama dengan yang kalian definisikan. Nah, di R itu bisa menggunakan berfungsi seperti kalkulator, atau juga membuat vektor dan lain-lain. Kita nextkan saja. Untuk package nanti kita pelajari lebih lanjut untuk bagaimana cara menginstal package, karena package sangat penting. Nah, ini untuk tampilan R Commander, ini salah satu jenis keluaran juga untuk R, tapi ini jarang digunakan juga. Ada R Studio. R Studio itu kalian tinggal download di rstudio.com, berbeda dengan R biasa. Tampilannya seperti ini, lebih visualnya lebih menarik, dan juga keluarannya juga lebih bagus biasanya. Tapi memang tidak sekompleks dari R biasa. Oke, yang pertama kita akan pengenalan tentang R. Di sini saya akan menjelaskan R biasa ya, karena saya lebih sering menggunakan R biasa. Nanti kita belajar sedikit tentang R Studio di akhir aja. Nah, untuk di R sendiri itu ada yang namanya penamaan objek, di mana objek itu bisa terdiri dari tipe data. Tipe-tipe data di program R sendiri itu banyak sekali bagaimana penulisannya. Saya akan coba share di yang terbaru, contoh sekali, langsung contoh. Yang pertama adalah tipe data numerik. Oke, ada gangguan sedikit. Baterainya mau habis. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Maaf tadi sedikit gangguan. Oke, ini untuk tampilan R ketika sudah diinstal. Ini ada namanya file, ada edit, ada package, ada Windows, sama help. Nah, ini yang namanya R editor ya, yang ada ini sintaknya. Nah, untuk membuat R editor itu di sini, file, klik file, kemudian new script. Nah, ini untuk R editor yang masih belum kalian save atau masih kosong. Nah, ini udah yang saya simpan, itu ada tipe-tipe data pada R, di mana yang pertama ada yang namanya tipe data numerik. Tipe data numerik mungkin udah tahu ya, bahwa datanya itu data angka, jadi berapapun angkanya bisa kalian definisikan. Kita mulai dengan cara menjalankannya itu tinggal Ctrl R, cara barengan, jadi nanti dia tinggal jalan otomatis. Nah, ini X sama dengan 235 ya, berarti ketika kalian panggilkan, ini saya ketik di sini ya, coba ya, ini X, nah maka dia akan keluar sama dengan 235. Namun kalau kalian pakai huruf besar X, nah objeknya X not found. Kenapa? Karena tadi dia bersifat sensitif, jadi huruf besar sama huruf kecil itu ngaruh. Beda sama dengan program SAS ya. Program SAS itu bisa ketika kalian menggunakan huruf besar, ketika kalian panggil dia huruf kecil semua, itu nggak ada masalah. Masukkan materinya. Oke. Nah, kita mau melihat kelas dari tipe atau dari tipe dari X-nya ya. Nah, ini tipe dari X-nya itu numerik.
tipe data numerik. Nah, kita coba yang Y, 23,67. Sama ya, numerik juga. Lalu apa bedanya dengan tipe integer? Sebenarnya sama saja antara integer dan numerik itu ya. Tapi integer itu bilangan bulatnya tidak ada bilangan desimal, tapi dia tetap tipe ke numerik. Ya, seperti itu. Jadi contohnya ini. Nah, 20,19 kan? Nah, ketika kalian mendefinisikannya sama seperti sebelumnya, maka dia akan membacanya tipe numerik. Tapi kalau kalian membuat s.integer, maka dia akan membacanya sebagai integer. Tapi dia cuma mengambil bilangan depannya. 20,19 kan, berarti dia cuma membulatkan ke 20. Kemudian ada bilangan kompleks, ini biasanya identik dengan ada 2A plus BI ya biasanya ya, kalau bilangan kompleks itu, I-nya itu bisa terserah tergantung nanti berapapun nilainya. Oke, nah ini logical ya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi konjungsi, disjungsi, negasi, dan lain-lainnya itu ada juga bisa digunakan. Jadi ini contoh, ada X sama dengan 2019, Y sama dengan 2012. Secara ilmunya memang 2019 lebih besar dari 2012 ya. Jadi kita lihat menggunakan program. Jadi Z itu sama dengan X lebih besar dari Y, maka Z itu adalah bernilai benar. Benar ya? Kemudian baru kita kelasnya itu logical. Nah, ini misalnya kita definisikan suatu D. Misalnya kita misalkan dengan D sama dengan benar, E salah. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya konjungsi dan disjungsi yang di logika himpunan ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya D dan E, kalau misalnya B benar salah maka hasilnya salah ya. Karena di konjungsi itu cuman benar-benar maka hasilnya benar. Sisanya salah. Nah, sedangkan kalau disjungsi atau nah dia benar. Dia bernilai benar. Negasi dari D false karena D-nya tadi bersifat benar. Itu untuk logical ya. Tadi udah download semua belum? Kan tipe datanya itu R. Jadi memang harus di-download dulu. Udah di-download, nanti kalian klik buka R-nya. R tampilannya seperti ini ya, tadi R. Kemudian klik File, Open Script. Nah, di mana kalian letak tadi ya? Kalau misalnya berarti masih di-download, kalian cari aja namanya pelatihan R. Open. Udah, terbuka dia. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita tadi udah batas logical. Sekarang kita ke karakter. Tipe karakter itu bagaimana sih? Nah, tipe karakter itu sendiri selain dari tipe numerik dan tipe data lainnya, kalau karakter itu biasanya lebih ke huruf ya. Jadi kalau kalian mau, nah ini saya sebagai contoh, misalnya E sama dengan idam. Nah E, dia akan membacanya ini seperti ini. Dari E-nya adalah karakter. Sebenarnya bisa juga dengan E langsung saja seperti ini, tapi dia akan error. Namun kalau kalian panggil, dia juga bisa. Salah ya, salah. Maaf. Ya, nggak bisa.
Jadi kalau misalnya kalian pakai huruf, kalian harus pakai tanda petik ya untuk karakter. Kalau nanti kalian membuat ini nggak pakai tanda petik, nanti dia akan membaca sebagai suatu data atau file. Tapi karena ini filenya nggak ada, jadi error. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau mengubah tipe numerik ini menjadi karakter, tinggal pakai tanda petik 2. Maka dia akan membaca karakter. Seperti itu. Next, ada yang namanya vektor. Nah, ini vektor, mungkin kalian udah tahu ya. Vektor itu ukurannya biasanya 1 kali N atau N kali 1. Ada yang namanya vektor baris atau vektor kolom. Nah, di sini saya akan coba untuk yang pertama ada nama. Nah, kenapa saya untuk vektor sendiri, ketika kalian mau membuat sebuah vektor, itu harus ada C-nya ya di depannya. Ini fungsinya harus ada C. Jadi kalau nggak pakai C, nggak terbaca dia nanti. Nah, saya coba ketik ulang ya. Nama misalnya C Nutia. Kemudian ada Susi ya, 19. Siapa lagi? Idam. Santa. Dan lain-lain ya, banyak. Oke. Nah, ketika kalian mau jalankan seperti tadi Ctrl R, maka dia akan panggil definisi. Nah, kalau misalnya kalian langsung ketik di sini juga bisa. Nah, muncul dia. Kenapa saya pakai R editor? Karena ini meminimalisir kesalahan ya. Karena di sini R ini kalau di R console-nya dia nggak bisa terhapus. Kalau misalnya kalau udah error ya udah kalian harus ngetik ulang. Atau kalian bisa menggunakan backup atau back down ya. Nah, ini yang tanda panah ke atas, itu kalian akan membaca sintak-sintak yang sebelumnya. Atau yang ke bawah itu yang selanjutnya yang terbaru. Oke, kayak gitu ya. Kemudian ada tahun lahir, ini bersifat tipe datanya numerik ya, karena tadi dia numerik, maka tidak ada pakai tanda petik. Tahun lahir sama usia. Nah, ini kita panggil satu-satu, maka muncul nama, tahun lahir, dan usia. Bagaimana sih membuat list atau daftar dari ketiga definisi ini? Apakah bisa digabungkan? Bisa. Di R kita punya yang namanya fungsi list. Di sini kita bisa menggabungkan dari beberapa variabel misalnya. Ini daftar, kayak gini, maka kita panggil, nah dia gabung. Seperti ini. Ini penjelasannya ada 3, ada yang pertama karakter, ada 4 karakter, ada Nutia, Susi, Idam, dan Santa. Kemudian ada numerik untuk yang kedua, itu ada 6, sama dengan juga yang ketiga usianya tadi, numeriknya juga ada 6. Oke, kelasnya list. Selanjutnya ada array atau array. Di sini kita coba. Oke. Ini ya, 1 sampai 24. Dia terbagi menjadi 2 array. Ada yang pertama itu sampai 12. Ini baru 13 sampai 24. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ukuran dari matriksnya adalah 3 kali 4 ya. Barisnya 3, kolomnya 4. Ini fungsinya di dimensi. Ini namanya dimensi. Ini baris. Yang pertama baris ini 3. Kemudian ada 4. Ada 2 array yang terbentuk. Kalau misalnya kita mau 1, apakah bisa? Kita coba 1 ya.
ganti 2-nya jadi 1. Oke, nggak bisa ternyata. Karena dia harus terbagi karena kebanyakan nanti. Oke, sudah ada array, kita ke matriks ya. Nah, matriks. Untuk matriks sendiri fungsinya lumayan agak lebih complicated dari sebelumnya, dari vektor. Ini yang membedakan antara vektor dan matriks ya. Fungsinya ada sebelum C-nya ada matriks. Jadi kalian harus tulis dulu matriks, baru nanti isi-isinya variabelnya ini. Tapi tetap menggunakan C, karena ini dia akan berkesinambungan dengan vektor tadi. Nah, baru nanti end row, end call. Ini untuk melihat fungsinya bisa di modul komputasi, itu ada untuk matriks ya. Udah ketentuannya sendiri dari penemunya, penemu di R, bahwa itu menggunakan jumlah baris, jumlah kolom. Kita coba running. Nah, ini bentuk hasil dari runningnya. Ada jumlah barisnya ada 2, kolomnya 3. Oke. Isi elemennya ini 2, 4, 3, 1, 5, 7. Kalau ini akan dia ada 2 penulisan ketika kalian mendefinisikan suatu matriks ya. Ada dia mengisinya itu secara kolom atau juga variabelnya secara baris. Nah, kalau misalnya kalian mau mengisi elemen variabelnya itu dengan baris, itu menggunakan tambahan definisi itu by row sama dengan true. Nah, kita Ctrl R. Apa yang membedakan? Membedakannya itu padahal elemennya sama ya, urutannya 2, 4, 3, 1, 5, 7. Tapi kalau ketika kalian tidak menggunakan by row, maka dia akan membaca secara kolom. Nah, dia ke bawah jadi pengisiannya. 2, 4, 3, 1, 5, 7. Beda dengan kalau kalian mengaktifkan by row-nya. Sama dengan true ya. Dia akan membacanya baris dulu. 2, 4, 3, baru ke bawah 1, 5, 7. Seperti itu. Oke. Kemudian saya ada matriks B. Nah, kita akan beroperasi dengan matriks. Jadi membutuhkan ada setidaknya 2 matriks biar bisa terjadinya perkalian matriks ya. Untuk matriksnya yang ini saya akan membedakan ukurannya. Untuk matriks B dan B2 itu row-nya 3, call-nya 2. Karena perkalian matriks kita tahu bahwa syaratnya adalah M kali N kali P ya. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Maka nanti jumlah baris dan kolomnya itu adalah M kali P untuk perkalian matriks. Well, kita mulai untuk operasi matriks. A plus A2 untuk penjumlahan antara matriks A dan matriks A2. Ini fungsinya cukup menggunakan tanda tambah. Sedangkan untuk pengurangan itu dengan pengurangan biasa. Secara manual pun sebenarnya bisa ya. Kalau matriksnya masih ukuran kecil. Nah, kenapa matriks ini fungsinya itulah fungsi R ya. Kalau misalnya matriksnya nanti kalian besar, kita bisa menggunakan program R. Oke. Selanjutnya ada perkalian matriks. Tadi ini ada C, matriks C itu saya transposkan dari matriks B. Oke. Transpose ya, tahu ya. Transpose matriks udah tahu pasti ya.
Kita coba panggil matriks C-nya. Ini dari transpos dari matriks B-nya tadi adalah ukuran 3 kali 2, sekarang dia menjadi 2 kali 3 ya. Kita transpos bahwa matriks B-nya tadi 243157, maka jadinya 243 ke baris 157 baris kedua. Kemudian kita perkalikan matriks C dengan B2. Tadi syaratnya adalah M kali N untuk matriks pertama, kemudian N kali P untuk ukuran matriks kedua. Maka perkaliannya akan kita definisikan dengan matriks D. Kita panggil D-nya sama dengan ini. 2 kali 2 ya jadinya ya. Karena matriks C-nya tadi ukurannya adalah 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 2. Maka hasilnya 2 kali 2. Inverse matriks atau kebalikan dari matriksnya ya. Kita bisa gunakan fungsi syntax solve ya. Jadi D. Maka ini adalah inverse dari matriks D. Jadi sangat berguna nanti kalau kalian di semester 3 ada namanya mata kuliah aljabar linier ya. Okta ngapain Okta? Okta ngapain Okta? Okay. Kirain nggak masuk di Kak Kevin. Gak apa-apa ya, udah terhapus. Kita lanjut di aljabar linear itu kalian belajar matriks nanti. Kalau misalnya kalian malas ngitung secara manual, bolehlah kalian misalnya menggunakan program R untuk meminimalisir kesalahan perhitungan dan juga mengefisiensikan waktu ya. Oke, kita lanjut sudah dari matriks. Kita mau lihat, kita coba dulu yang terbaru matriksnya. Matriks C. Diagonal 3. Ini ada fungsi diagonal dalam kurung 3, maka dia akan membuat ukuran 3 kali 3 dengan diagonal 1. Diagonal matriks tahu ya, ini dari yang ke bawah, yang turun ke bawah ya, secara miring, itu yang namanya diagonal. Nah, di sini kita bisa mengganti kalau misalnya mau membuat diagonal 3 kali 3, tapi dengan diagonalnya matriks diagonal dengan ukuran 3 kali 3, dengan diagonal yang ada 1, 2, 3, bisa kita running. Nah, jadi ini 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita mau tahu diagonal dari matriks C. Nah, ini 31, 58 ya, ini kita ambil diagonal turun ke bawah. Kemudian nanti ada nilai eigen yang kalian pelajari. Apa sih nilai eigen? Nanti kalian akan ketemu di aljabar linear. Nah, ini perhitungan nilai eigen ya. Lambda 1, lambda 2 I-nya. Ini vektor eigennya. Nah, ini untuk C bin, A dan A2, pergabungan antara kolom ya. Kita lihat, ini ada C, berarti dia kolom. Digabung matriks A dan A2. A-nya tadi 24, 31, 57. Digabung lagi 21, 4, 5, 37 ya. Digabung 2 matriks. Ini matriks A, ini matriks A2. Oke, itu ketika kalian mau menggabungkan suatu matriks dengan fungsi C bin.
Kalau row gimana? Bisa menggunakan dengan yang namanya rbin. Oke, dia gabung jadinya per baris. Selanjutnya ada tipe faktor. Oke, jalankan. Ini ya. Oke. Ke S1 faktor dari S. Itu diploma, sarjana, magister, doktoral. Seperti ini outputnya. Selanjutnya kita lumayan penting di program R adalah pemanggilan data. Pemanggilan data itu bisa menggunakan berbagai cara ya. Ada, kalau kakak biasanya menggunakan ini lebih sederhana. Pemanggilan datanya menggunakan TXT atau Notepad. Jadi kalian dari program Excel misalnya ya, nanti kalian copy paste ke Notepad, baru kalian save. Save-nya bisa di D, ini kebetulan saya save-nya di D, dengan nama file Sumatera ya. Jadi kita coba panggil. Nah, dia berarti kalau dia seperti ini, ada bacaan biru-birunya, berarti dia nggak error ya. Jadi tinggal kita ketik data, maka muncul datanya seperti ini. Nah, data yang saya contohkan ini lumayan banyak, ada 154 data dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel respon. Kita sekaligus ke statistik deskriptif dan inferensianya nanti. Nah, bagaimana sih memilah data? Ini kan misalnya kalian punya data banyak. Nah, kalau kalian punya data banyak seperti ini, tapi kalian mau memilih salah satunya saja, maka kalian bisa menggunakan seperti ini. Apa yang kalian mau, malaria misalnya, datanya, namanya ini ya, nama objeknya malaria. Nah, ini nama data. Nama data ini, ketika kalian panggil data, ini variabelnya. Variabel apa yang kalian mau sebagai malaria. Nah, ini Y-nya ya, saya coba. Nah, ini berarti nggak error. Ketika dia dipanggil, maka dia akan terpisah. Cuman variabel Y-nya saja yang dikeluarkan outputnya. Namun bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya dalam bentuk matriks, tapi satu kali matriks dengan kolom 1, biar kelihatannya bagus ya. Malaria sama dengan kita menggunakan fungsi S matrix. S matrix dari malaria. Oke, kita coba panggil lagi. Nah, dia akan ke bawah. Oke, selanjutnya bisa kalian coba di R masing-masing. Selanjutnya kita coba sedikit ini ya, statistika deskriptifnya. Ada min, rata-rata, ada, sebenarnya gampang sih, tinggal kalian semuri aja data. Nah, di sini ada nilai minimum kuartil pertama, median, min-nya ada, kuartil ketiga, nilai maksimum untuk setiap variabel ya. Kalau misalnya kalian mau standar deviasi, itu bisa, kalau nggak salah stdep, kita coba yang Y ya. Oke, error. Kalau nggak salah fungsinya Oke,
Selanjutnya, ketika nanti kalian bisa cari sendiri program function-nya di Google, apa saja statistik deskriptif yang bisa digunakan di R. Ini masih banyak sekali ya. Kita coba histogram dari variabel Y. Oke, error. Nanti seharusnya bisa keluar ya. Kita coba yang di R Studio. Tampilan R Studio seperti ini. Nah, ini fungsi dari ini ya. Ketika kalian memanggil data, ada histogramnya. Jadi kita bisa lihat plotnya di sini ya. Ini datanya lumayan menyebar normal karena membentuk line kurvanya menyebar secara normal. Oke, selanjutnya kita coba install package. Nah, untuk install package, apa sih fungsi package? Nah, fungsi package ini bisa kita gunakan ketika menganalisis suatu data dengan metode yang lumayan kompleks, lumayan yang lebih ribet lagi. Misalnya regresi ya, itu tidak bisa kita gunakan dengan function biasa, jadi harus ada package terlebih dahulu. Untuk install package ini, yang pastinya kalian harus menyiapkan yang namanya internet ya. Kemudian klik install package. Maka kalian pilih yang negaranya. Kalau kami biasanya menggunakan yang London ya, UK London. Oke. Oke, nah kalian cari package apa yang kalian mau download. Misalnya, oke, kita coba download yang library car ya, package car. Karena car ini lebih sering digunakan juga di analisis regresi, itu untuk uji asumsi klasiknya nanti. Oke, jadi kalian tinggal tunggu saja. Nah, kalau ketika package-nya sudah diinstal, maka kalau kalian mau memanggilnya itu dengan fungsi library car. Jadi tinggal Ctrl R, maka dia akan sudah terpanggil package-nya. Nah, ini berarti sudah terinstall dan bisa digunakan ya. Nah, nanti tergantung sintak apa saja yang kalian gunakan untuk menggunakan R itu sendiri untuk analisisnya ya. Oke, sudah install package. Saya akan ajarkan bagaimana mencari sintak ya untuk buat teman-teman semua nanti untuk mencari sintak yang bisa kalian gunakan untuk analisis data di sini. Misalnya sintaks regresi dengan R. Nah, kalian bisa di RPubs, ini lumayan lengkap.
Atau bisa juga biasanya di R-nya sendiri itu ada PDF-nya ya untuk penjelasan masing-masing package ataupun function ataupun dan sebagainya itu sudah ada penjelasan. Biasanya berbahasa Inggris. Jadi kita harus tahu maksud dari setiap elemen atau item dari sintak yang kalian gunakan nantinya. Oke, ini di RPUB sangat banyak sekali. Apa saja bisa kalian dapatkan sintaknya ya. Nanti kalian coba saja dengan sendiri atau ketika praktikum nanti. Nah, misalnya kalian bisa juga menggunakan car package ya. Seperti ini. Nah, di CRAN sendiri itu sudah ada package-nya. Nah, tinggal download car PDF, nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini package car. Ini lumayan memang kita harus high level program ya. Jadi memang harus benar-benar tahu maksud dari sintaknya itu sendiri. Seperti ini. Jadi memang bahasa Inggris dia. Jadi kita harus, nah ini ada penjelasannya. Apa misalnya kalau misalnya kalian nanti nemuin ya. Ini penulisannya seperti ini. Nah ini penjelasan masing-masing elemennya. Mode itu untuk apa, error itu untuk apa. Nanti kalian tinggal ganti dengan data. Ketika jalankan, kalau misalnya tidak error, berarti dia bisa betul pendefinisian kalian. Oke, mungkin itu saja dari saya sementara. Saya kembalikan ke moderator Alivia. Baik, terima kasih kepada Kak Kevin yang telah memberi penjelasan. Gimana teman-teman? Penjelasan dari Kak Kevin sudah cukup paham? Boleh dihidupkan mood-nya? Cukup, Mbak. Ya. Cukup. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ada atau tidak pertanyaan? Halo? Cukup, Mbak. Cukup? Udah bisa juga, udah cukup bisa ya? Insya Allah. Yang lainnya di mana nih? Jadi itulah sedikit gambaran dari program R. Nanti semester 3 kalian bakal praktikum dengan program R juga. Program R itu lebih mudah dari SAS dan C C++. Tapi juga programnya itu sensitif ya, seperti kata Kak Kevin tadi. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin batas ini aja dulu workshop R kita. Kalian bisa nanya kapan saja di grup, atau langsung chat mbaknya atau kakak-kakaknya. Terima kasih kepada Kak Kevin yang telah memberikan materi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang
menyempatkan hadir. Untuk yang belum bisa, nanti bisa tanya ke teman yang lainnya apa saja kegiatan hari ini. Ya, ini aja Alif ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun sharing-sharing bisa di grup aja. Nanti sebisanya kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita diskusi di sana saja. Kalau ada kendala misalnya bagaimana nginstalnya nanti atau error dan lain-lain ya. Ya. Itu ya. Kalian bisa nanya-nanya nanti, bisa dicoba lagi. Habis ini bisa dicoba lagi terus. Biar semakin bisa sebelum praktikum nanti. Oke, itu saja. Maaf bila ada salah kata, perbuatan yang kurang mengenakan selama saya menjadi moderator hari ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya dari Bipolar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.